Salam, selamat datang di kuliah pengantar ekonomi mikro ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas soal-soal serta jawabannya. Soal-soal ini didasarkan pada topik-topik pengantar ilmu ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana topik-topik itu sudah dibuat dalam bentuk video ajar sebagai modul 1, modul 2, dan modul 3. Ada 4 bagian soal-soal yang kita ajukan sebagai review questions. Pertama adalah introduksi kepada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. 3 adalah elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dan terakhir, teori permintaan konsumen. Mengenai bagian pertama, introduksi, soal pertama adalah ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kelangkaan. Economics is the science of scarcity. Pertanyaannya adalah definisikan ilmu ekonomi, definisikan kelangkaan. Jelaskan kaitan di antara kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan masalah pokok perekonomian. Jawabannya, ilmu ekonomi itu didefinisikan sebagai studi tentang penggunaan sumber daya langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sumber daya langka dan kebutuhan tak terbatas. Definisi lain untuk memperkaya pemahaman kita tentang definisi ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi itu adalah seperti dituliskan sebelumnya, adalah ilmu pengetahuan tentang kelangkaan. Kedua adalah economics is the study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants. Demikian definisi-definisi lainnya. Dalam semua definisi ini, kata kunci dalam definisi-definisi ini adalah bahwa sumber daya adalah langka, scarce. Sedangkan di lain pihak kebutuhan manusia itu tak terbatas. Jadi ada konflik di sana, sehingga perlu ilmu ekonomi untuk mengajar kita bagaimana mengalokasi sumber daya langka itu untuk kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan itu sendiri didefinisikan sebagai ketidakcukupan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi keinginan setiap individu. Kelangkaan itu, karena kelangkaan itu ada skema ini menjelaskan apa konsekuensi dari kelangkaan itu. Kelangkaan sumber daya itu memaksa orang membuat pilihan-pilihan. Tentu dalam memilih ada kesempatan yang kita abaikan, yang kita korbankan. Yang kita korbankan atau abaikan itulah yang disebut dengan biaya. Dalam ilmu ekonomi, biaya yang demikian disebut biaya opportunity, biaya peluang. Lawan dari accounting cost, biaya akuntansi dalam ilmu akuntansi. Selanjutnya, untuk menerangkan kelangkaan itu, bayangkan ada lahan terbatas dan lahan langka. Tentunya kita hendak menanam apa yang bisa kita tanam, misalnya cabai, sayuran, jagung, padi, tomat, kacang, kedelai, mendirikan pondok kecil, dan lainnya apa yang dapat kita usahakan dengan lahan itu. Tapi kita tak bisa memenuhi semua keinginan-keinginan ini, karena langka tentunya. Akibat kelangkaan itu kita dipaksa memilih menanam apa
dan tidak menanam apa. Memilih tanaman cabai misalnya, dan tentu tidak menanam sayuran, jagung, dan seterusnya. Tadinya ada manfaat yang kita peroleh seandainya memilih sayuran, jagung, dan seterusnya. Tapi karena kita menanam cabai, kita mengorbankan tidak memperoleh sayuran, jagung, dan seterusnya. Mengorbankan kesempatan-kesempatan inilah yang kita sebut sebagai biaya peluang, untuk dibedakan dengan biaya akuntansi. Anda bisa mengeksplor jawaban-jawaban saudara selanjutnya. Kita dapat definisikan bahwa biaya peluang suatu aktivitas adalah hilangnya peluang atau alternatif terbaik berikutnya. Opportunity cost is the next best alternative that is lost when undertaking any activity. Kalau kita katakan ketika kita memilih cabai, lalu sayuran menjadi peluang terbaik berikutnya untuk bisa kita nikmati, maka biaya peluang menanam cabai adalah manfaat berupa buah-buah segar, sayuran-sayuran segar yang bisa kita peroleh, tapi kita tak bisa peroleh karena telah memilih cabai di dalam pilihan kita. Itu yang disebut dengan the next best alternative that is lost. Dalam lingkup perekonomian sebuah negara, kelangkaan sumber daya itu memaksa sebuah negara, setiap negara di dunia ini untuk memilih apa yang dihasilkan, bagaimana menghasilkan, dan untuk siapa dihasilkan. Ini adalah pertanyaan konsumsi, pertanyaan produksi, dan pertanyaan distribusi. Apa yang dihasilkan? Karena kelangkaan tadi ada biaya yang kita pikul karena memilih apa yang kita hasilkan. Ada biaya peluang yang kita pikul karena memilih teknologi tertentu, tidak memilih teknologi lain dalam menghasilkan cabai misalnya. Untuk siapa dihasilkan? Tentu ada pilihan kita. Tentu dalam memilih itu ada sementara masyarakat tidak memperoleh barang itu sendiri. Ternyata akibat kelangkaan sumber daya ada masalah-masalah lainnya terkait dengan sumber daya langka itu sendiri, yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa yang kita sebut dengan inflasi. Kedua, pengangguran sumber daya, terlebih pengangguran pekerja, dan pertumbuhan barang dan jasa atau pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau stagnasi ekonomi. Demikian secara garis besar jawaban untuk pertanyaan soal 1 tadi. Soal kedua adalah masih mengenai konsep-konsep dasar ilmu ekonomi tadi. Terangkan bagaimana kurva kemungkinan produksi dipakai untuk menunjukkan konsep-konsep berikut: kelangkaan, pilihan dan biaya peluang, pengangguran sumber daya, efisiensi produktif, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Andaikan perekonomian hanya menghasilkan 2 macam barang saja, yaitu makanan dan pakaian. Bisa saudara baca selanjutnya. Secara grafik, batas kemungkinan produksi itu adalah ditunjukkan oleh grafik ini. Kalau perekonomian itu memakai semua sumber daya hanya untuk pakaian saja, tidak menghasilkan makanan, maka kuantitas maksimum pakaian yang dihasilkan adalah 15. Hanya dipakai untuk menghasilkan makanan, tidak menghasilkan pakaian sama sekali, maka jumlah maksimum makanan yang dihasilkan adalah 5 satuan. Ini adalah ilustrasi yang sangat disederhanakan. Demikian kurva ini pada titik A dan pada titik F sesuai dengan data tadi, tapi tak ada perekonomian menghasilkan makanan dan pakaian.
di dua titik ekstrim ini, tapi di antara dua titik ekstrim ini, antara titik A dan titik F, yaitu titik-titik B, C, D, dan E, atau titik-titik yang lain di sepanjang kurva kemungkinan produksi ini. Kembali ke pertanyaan tadi mengenai kelangkaan, setiap titik di luar kurva ini adalah titik-titik yang tak mungkin dicapai di sebuah periode negara. Mengapa? Karena kelangkaan. Jadi titik-titik di luar kurva ini mencerminkan kelangkaan. Sementara titik-titik di dalam kurva ini mencerminkan bahwa perekonomian masih bekerja di bawah kapasitas, belum memakai semua sumber daya dan teknologi yang tersedia. Dengan lain kata, ada pengangguran sumber daya. Terlebih lagi kalau itu adalah pengangguran manusia. Sedangkan titik-titik ini adalah titik-titik yang mencerminkan pilihan dan biaya peluang. Kalau perekonomian memilih titik B, tentu tidak memilih titik-titik lainnya. Ini adalah semua titik-titik pilihan. Ya, karena kelangkaan, perekonomian harus memilih B atau C atau D atau yang lain. Tentu kalau perekonomian berpindah dari titik B ke titik C, memilih B daripada C, tentu ada perkurangan pakaian untuk memilih titik C, untuk memproduksi makanan yang lebih banyak. Perkurangan itulah yang disebut dengan opportunity cost, biaya peluang. Bisa saudara lihat tabel ini, ketika menambah satuan makanan dari 1 menjadi 2, tentu ada perkurangan pakaian dari 14 menjadi 2. Jadi ada perkurangan sebanyak 2 satuan pakaian, ya, pakaian untuk menambah produksi makanan. Demikian titik-titik pada atau di sepanjang kurva kemungkinan produksi, titik-titik ini mencerminkan pilihan dan biaya peluang. Sekali bergeser dari titik yang satu ke titik yang lain, maka pergeseran itu mencerminkan biaya peluang. Sedangkan pengangguran sumber daya sudah dijelaskan tadi, pengangguran sumber daya terjadi ketika perekonomian berada pada titik di bawah kurva ini. Sementara efisiensi produktif terjadi pada titik-titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi ini. Pada setiap titik pada kurva ini, sumber daya sudah digunakan secara maksimum. Jadi ini adalah titik-titik efisiensi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah jika terjadi kemajuan teknologi dalam perekonomian, maka perekonomian bisa memakai lebih sedikit input atau sumber daya untuk output yang lebih banyak. Itu adalah terjadi pertumbuhan ekonomi secara grafik, tapi tak ditunjukkan di sini, ditunjukkan oleh pergeseran kurva kemungkinan produksi ini. Misalnya kurva ini tidak ditunjukkan atau kurva ini. Jadi kurva kemungkinan produksi ini berotasi ke sebelah luar. Untuk lebih lanjut Anda bisa membaca slide ini, penjelasan dalam slide ini. Soal 3, yaitu model grafik yang terkenal dalam ilmu ekonomi, yaitu diagram aliran sirkuler. Diagram aliran sirkuler ini menjelaskan bagaimana aliran-aliran sumber daya, pendapatan, dan barang dan jasa dalam perekonomian pasar. Perekonomian itu, sebagai jawabannya, perekonomian itu melibatkan jutaan orang yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti pembelian, penjualan, penyewaan, produksi barang dan jasa, dan sebagainya. Bagaimana aktivitas-aktivitas itu terjadi serta
berkaitan satu dengan lainnya dapat dijelaskan dengan apa yang disebut dengan diagram aliran sirkuler. Jadi diagram ini menjadi model untuk menjelaskan bagaimana perekonomian negara itu beroperasi. Untuk aliran sirkuler yang paling sederhana ini diasumsikan hanya dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Bisa saudara baca selanjutnya penjelasan ini bahwa ternyata ada dua aliran atau flow dalam diagram aliran sirkuler itu, yaitu aliran sumber-sumber daya dari rumah tangga ke perusahaan dan aliran barang dan jasa dari perusahaan ke sektor rumah tangga. Aliran kedua adalah aliran uang, aliran pendapatan dari rumah tangga, dari perusahaan ke sektor rumah tangga, dan sebaliknya, selanjutnya aliran revenue dalam bentuk tunai tentunya, dalam bentuk uang tentunya, dari rumah tangga ke perusahaan. Demikian bisa saudara baca penjelasan singkat kita, hanya penjelasan singkat kita berikan dalam modul ini. Soal 4 yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa ekonomi positif itu adalah ilmu ekonomi tentang apa adanya. Sementara ilmu ekonomi normatif itu adalah ilmu ekonomi tentang apa yang sebaiknya, apa yang seharusnya. Di sini dalam hal ini ada pertimbangan etika, ada pertimbangan nilai dalam melihat kenyataan ekonomi itu sendiri. Kemudian saudara bisa belajar tentang bahwa terkait dengan ilmu ekonomi terbagi dua, tentu pertanyaan ekonomi itu terbagi dua juga, yaitu pertanyaan ekonomi mikro dan pertanyaan ekonomi makro. Apa perbedaan antara industri otomotif dengan industri elektronika? Ini adalah pertanyaan ekonomi mikro. Mengapa pengangguran angkatan kerja usia muda meningkat besar? Ini adalah pertanyaan ekonomi makro. Mengapa harga kuota internet meningkat? Pertanyaan ekonomi mikro. Mengapa anggaran pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 meningkat sangat besar? Ini adalah pertanyaan ekonomi mikro. Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 merosot? Pertanyaan ekonomi makro. Soal selanjutnya adalah soal yang menyangkut bagian B, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Beberapa pertanyaan sebagai review question untuk topik besar ini. Soal 5 yaitu permintaan menunjuk kepada keinginan dan kemampuan finansial untuk membeli suatu komoditas. Jelaskan. Keinginan dan kemampuan finansial membentuk permintaan. Permintaan yang demikian disebut permintaan efektif. Permintaan efektif mengandung unsur keinginan dan kemampuan. Seorang konsumen ingin suatu barang tapi tak punya kemampuan membelinya. Alex misalnya ingin motor balap tapi tak mampu membelinya. Itu bukan permintaan, itu masih permintaan yang potensial. Atau sebaliknya, Anita mampu secara finansial membeli sebuah rumah mewah tapi tak ingin memilikinya. Itu juga bukan permintaan efektif, tapi masih permintaan potensial. Soal 6, definisikan fungsi permintaan dan kurva permintaan. Kurva permintaan individual versus kurva permintaan pasar. Permintaan versus kuantitas diminta. Perubahan permintaan versus perubahan kuantitas diminta, dan harga absolut versus harga relatif. Fungsi permintaan pasar adalah hubungan antara
kuantitas barang atau jasa diminta dengan sejumlah faktor. Sejumlah faktor dimaksud adalah harga barang yang dipersoalkan, pendapatan, selera atau preferensi, harga barang yang bersubstitusi, harga barang yang berkomplemen, ekspektasi harga, dan jumlah konsumen di pasar. Sedangkan kurva permintaan pasar adalah hubungan negatif antara kuantitas barang diminta dengan harga barang yang dipersoalkan. Faktor-faktor lainnya dianggap tertentu dan tetap dalam ungkapan Latin disebut ceteris paribus. Jadi fungsi permintaan tadi setelah dikenakan ceteris paribus, fungsi permintaan berubah menjadi kurva permintaan. Itu semata hanya hubungan antara kuantitas diminta dengan harga suatu barang tertentu. Lain-lainnya disebut ceteris paribus. Kurva permintaan dapat dinyatakan dalam skedul atau grafik atau kurva atau dalam bentuk persamaan matematika. Kurva permintaan pasar adalah jumlah dari kurva-kurva permintaan individual. Permintaan adalah keseluruhan pasangan kuantitas diminta dengan harga. Sedangkan kuantitas diminta adalah sebuah pasangan kuantitas barang diminta dengan harganya. Secara grafik diterangkan oleh kurva ini. Titik-titik di sepanjang kurva permintaan ini mencerminkan permintaan. Semua titik. Sedangkan sebuah titik katakanlah titik A. Pada titik A harga adalah P2, sedangkan Q1 dibaca kuantitas diminta. Pada titik B juga kuantitas diminta Q2. Jadi permintaan semua titik, sedangkan kuantitas diminta adalah sebuah titik pada kurva permintaan. Ini penting dalam analisa ekonomi, perbedaan harga absolut dan harga relatif. Harga yang terpenting dalam ilmu ekonomi adalah harga relatif. Katakan harga barang X $20, harga barang Y adalah $30. Maka harga-harga ini disebut harga absolut. Kalau kita katakan harga X dikaitkan dengan harga barang Y, maka itu disebut harga relatif. Jadi harga relatif X berkenan dengan barang Y adalah 20/30 atau 2/3. Demikian juga harga relatif Y berkenan dengan X, yaitu 30/20 atau 1,5 tanpa satuan tentunya, ya, tanpa satuan dolar tentunya. Soal 7, jelaskan secara verbal grafik faktor-faktor berikut yang menyebabkan permintaan pasar meningkat atau menurun, yaitu faktor pendapatan, tugas barang normal dan barang inferior, selera atau preferensi, harga barang substitusi, harga barang komplemen, ekspektasi harga, dan jumlah konsumen di pasar. Dengan gamblang, pertanyaan tadi dapat dijawab dengan kurva ini. Panah ke atas, bagian atas mencerminkan kurva permintaan naik karena pendapatan naik, tentu untuk barang-barang normal. Jadi untuk barang normal, jika pendapatan naik maka permintaan konsumen di pasar meningkat. Demikian juga kalau selera atau preferensi naik, harga barang bersubstitusi naik. Kalau harga kopi, ya, naik, tentu pembelian kopi di pasar turun. Tentu konsumen tidak akan mencari barang-barang yang bersubstitusi dengan kopi, katakanlah teh. Dengan tersedianya teh di pasar, maka konsumen akan membeli teh lebih banyak.
Jadi permintaan teh menjadi naik di pasar, sedangkan permintaan kopi menjadi turun. Jadi demikian, kalau harga barang substitusi naik, maka permintaan pasar naik. Jika harga barang komplemen turun, jika harga kopi bubuk di pasar turun, tentu permintaan kopi bubuk naik di pasar. Karena kopi bubuk dikonsumsi bersamaan dengan gula, maka konsumsi permintaan gula di pasar akan menjadi naik. Jadi, jika harga barang komplemen turun, maka permintaan pasar naik. Kalau kita mengharapkan berekspektasi harga-harga di masa akan datang naik, maka sekarang ini kita cenderung membeli barang lebih banyak. Jadi permintaan naik. Tentu jumlah konsumen bertambah di pasar, bertambah pula permintaan pasar. Permintaan barang di pasar. Demikian faktor-faktor tadi bisa menggeser kurva permintaan ke atas. Menggeser kurva permintaan turun ke bawah, bergeser turun disebabkan oleh kebalikan faktor-faktor ini, kebalikannya, ya. Pendapatan turun tentunya untuk barang normal, demikian seterusnya, kebalikan dari faktor-faktor tadi. Soal 8. Jelaskan secara verbal grafik apa yang terjadi jika harga yang berlaku di atas harga keseimbangan, di bawah harga keseimbangan pasar. Grafik ini menjelaskan dengan mudah pertanyaan tadi. Kita tahu titik potong kurva permintaan dan kurva penawaran menghasilkan titik keseimbangan. Ini adalah harga yang diinginkan bersama. Harga yang diinginkan konsumen dia memperoleh barang, dan harga yang diinginkan produsen atau penjual dia dapat menjual barangnya. Ini adalah titik keseimbangan di mana baik konsumen maupun produsen cenderung tak mau lagi berubah karena mereka sudah memperoleh keinginan bersama. Tentu karena berbagai hal bisa jadi terjadi harga pasar di atas harga keseimbangan pasar atau di bawah harga keseimbangan pasar. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya pada harga P1 maka kuantitas barang diminta adalah OQ1, sedangkan kuantitas barang ditawarkan adalah OQ2. Terjadi kelebihan penawaran, dalam bahasa Inggris disebut excess of supply. Demikian juga harga di bawah harga keseimbangan, terjadi excess of demand, terjadi shortage, lawan dari surplus, ya, dalam gambar ini. Tentu dalam ekonomi pasar, ya, harga pasar ini cenderung akan turun menuju harga keseimbangan. Demikian juga jika terjadi excess of demand, harga pasar cenderung naik dan berhenti naik jika titik ini sudah tercapai. Ya, dalam hal lain, keseimbangan yang demikian disebut keseimbangan yang stabil. Bagian C, topik besar elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Beberapa review questions mengenai topik ini. Soal 9, elastisitas harga dari permintaan mengukur kepekaan kuantitas barang diminta kepada perubahan harga produk itu. Tuliskan formula untuk menghitung elastisitas harga dari permintaan. Demikian seterusnya pertanyaan terkait dengan elastisitas harga dari permintaan. Inilah definisi elastisitas harga dari permintaan, yaitu perubahan relatif kuantitas diminta per perubahan relatif harga, atau delta Q per Q per delta P per P. Dinyatakan dalam persentase,
definisi elastis harga dari permintaan ialah persentase perubahan kuantitas diminta dibagi dengan persentase perubahan harga, di mana persentase perubahan sama dengan perubahan relatif kali 100. Berdasarkan besaran atau magnitude koefisien elastis harga, maka permintaan barang ini terbagi atas 5, yaitu permintaan yang inelastis harga, di mana koefisien elastisitas harga adalah lebih kecil daripada 1. Sama dengan 1 disebut permintaan elastis uniter, lebih besar daripada 1 permintaan elastis harga. Ada 2 keadaan ekstrim, yaitu sama dengan tak berhingga, sama dengan 0, di mana sama dengan tak berhingga kurva permintaan adalah garis lurus datar. Sedangkan inelastis sempurna, maka kurva permintaan adalah garis lurus tegak, ya, garis. Ada maknanya ini dalam modul permintaan, modul elastis permintaan dan elastis penawaran sudah diterangkan kurva-kurva ini. Bisa Anda simak ulang lagi. Tentu ada elastis harga dan permintaan itu mempengaruhi, mempengaruhi hubungan antara harga dan total revenue. Setiap perusahaan maunya revenue sebesar-besarnya, revenue yang maksimum. Bagaimana itu diperoleh? Ya, tentu dalam jangka pendek dia cenderung menurunkan harga jualnya untuk menambah omset penjualannya. Tapi akan kasih lalu penurunan harga dimaksud meningkatkan revenue-nya, belum tentu, tergantung kepada elastis harga dari permintaan barang dan jasa pedagang atau perusahaan tersebut. Dengan mudah kita dapat jelaskan kaitan harga dengan total revenue. Andaikanlah harga-harga yang dihadapi adalah sama, yaitu pada P1 dengan kurva permintaan elastis, maka pada P1 kuantitas diminta adalah Q1, sehingga total revenue yang diperoleh pedagang adalah P1A Q1O. Tadi dikatakan cenderung menurunkan harga. Katakanlah harga diturunkan menjadi P2, maka kuantitas diminta menjadi Q2. Revenue yang diterima perusahaan itu adalah O P2B Q2. Pertanyaan adalah, apakah bermanfaat penurunan harga oleh pedagang tersebut? Bisa kita jawab, apakah revenue bertambah atau berkurang dengan membandingkan daerah A dan daerah B ini. Ya. Secara geometrik, revenue OP2 B Q2 ini minus mana lebih besar daripada revenue OP1A Q1. Tentu ini daerah ini kita sudah saling menghilangkan, maka yang kita bandingkan adalah A dan B. Ternyata ya area B ini lebih besar daripada area A. Jadi penurunan harga untuk permintaan yang elastis ya ternyata menaikkan revenue perusahaan. Tidak demikian dengan permintaan yang inelastis. Ya, tentu untuk permintaan yang uniter tidak ada perbedaan, ya A sama dengan area B. Pengaruh harga terhadap revenue tadi dapat diringkaskan dalam tabel ini. Saudara lihat ya, untuk kasus harga elastis. Kalau harga dinaikkan, total revenue, kalau maaf ini salah kalau elastis, kalau harga
Oh benar, kalau harga diturunkan, maka total revenue meningkat. Kalau harga dinaikkan, ya, kalau harga dinaikkan dalam kondisi permintaan elastis, maka revenue itu justru menurun. Untuk permintaan elastis uniter, revenue tak berubah sama sekali. Kebalikan yang tadi, untuk permintaan yang inelastis, kalau harga diturunkan, revenue malah menurun. Tapi kalau harga dinaikkan, revenue malah meningkat. Demikian hubungan antara elastisitas harga dan revenue. Soal 10. Elastas silang dari permintaan mengukur kepekaan kuantitas diminta akan satu barang kepada perubahan harga barang lain. Demikian seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab bahwa elastisitas silang harga dari permintaan adalah hasil bagi antara persentase perubahan kuantitas suatu barang diminta dengan persentase perubahan harga barang lain. Ada dua barang, katakan barang X dan barang Y. Koefisien elastisitas silang ini dapat dipakai untuk menentukan apakah dua barang X dan barang Y, misalnya barang-barang bersubstitusi, barang-barang berkomplemen, atau barang-barang tak berhubungan sama sekali. Jadi tidak seperti elastisitas harga, koefisien elastisitas silang harga bisa positif atau negatif, sedangkan koefisien elastisitas harga tanda negatif, koefisien itu bermakna bahwa kurva permintaan itu memenuhi hukum permintaan, harga naik, pembelian atau kuantitas barang diminta turun atau sebaliknya. Ini bisa saudara baca sendiri. Barang-barang bersubstitusi jelas adalah kopi dan teh, mentega dan margarin, listrik dan gas bumi, gas alam, apel dan jeruk, tiket pesawat dan ban mobil. Kalau harga tiket pesawat mahal, maka orang cenderung memilih jasa kendaraan travel atau mobil pribadi atau kendaraan lainnya. Tentu permintaan jasa mobil meningkat secara tak langsung, maka permintaan terhadap ban mobil juga meningkat. Barang-barang komplemen tadi sudah kita sebutkan seperti gula dan kopi, popcorn dan hiburan, sereal dan ikan segar, komputer hardware dan software. Kalau permintaan software meningkat di pasar, maka tentu saja permintaan hardware di pasar meningkat. Tentu barang-barang independen seperti harga sepatu dengan barang flash disk, kalau harga sepatu naik atau turun tidak mempengaruhi sama sekali harga flash disk di pasar. Demikian sebaliknya. Soal 11 tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan definisinya adalah hasil bagi antara persentase perubahan kuantitas diminta dengan persentase perubahan pendapatan. Tanda koefisien menjadi penting. Kalau dia positif, maka barang itu adalah barang normal. Kalau dia barang negatif, indikasi barang inferior. Ya, seperti obat generik, pakaian bekas, ban vulkanisir, tiket bis jarak jauh, itu jasa angkutan publik adalah contoh-contoh barang inferior. Permintaan terhadap mereka cenderung menurun jika pendapatan masyarakat meningkat. Ini kita jawab dengan singkat saja. Tabel ini menjelaskan lebih jauh. Jadi kalau barang inferior itu tanda koefisien elastisitas pendapatan adalah negatif. Dicontohkan oleh obat generik tadi, salah obat. Ya, sedangkan kalau koefisien itu positif dan pecahan, maka itu adalah
barang-barang itu adalah kebutuhan pokok. Positif dan lebih besar daripada satu itu adalah barang mewah. Dua-duanya itu disebut barang normal dalam klasifikasi barang normal, lawan dari barang inferior. Soal 12 sudah disebutkan sebelumnya mengenai barang-barang ini apakah koefisien elastisitas silangnya positif atau negatif. Positif tadi bermakna bersubstitusi, negatif bermakna berkomplement. Apel dan jeruk tentu tandanya positif, mentega dan margarin positif, dan hardware, software negatif. Demikian seterusnya, Anda bisa tentukan sendiri. Soal 13, apa yang menentukan elastisitas harga dari permintaan? Apa yang menentukan permintaan suatu barang elastis atau inelastis? Ada 4, yaitu tersedianya barang-barang substitusi dekat, kebutuhan pokok versus barang mewah, 3, persentase budget konsumen yang dibelanjakan pada barang itu, dan waktu. Untuk hemat waktu, Anda bisa buka modul mengenai elastisitas permintaan dan penawaran dalam modul sebelumnya. Detailnya penjelasan faktor-faktor ini diterangkan dalam modul-modul itu. Langsung kita pertanyaan B, apakah jawabannya sudah saya sajikan di sini, ya. Tersedianya barang-barang bersubstitusi dekat. Ya. Anda mau saya tekankan di sini mana lebih elastis, ya? Mana lebih elastis, permintaan pok mie atau permintaan mie bungkus, mie instan? Tentu pok mie daripada mie instan. Ya, kenapa? Karena pok mie itu memiliki substitusi, barang-barang substitusi yang bisa kita konsumsi sebagai pengganti pok mie yang mengalami kenaikan harga. Ya. Jadi demikian juga permintaan mobil, mana lebih elastis, permintaan mobil merek Toyota atau permintaan mobil secara umum? Jawabannya adalah permintaan mobil merek Toyota lebih elastis daripada permintaan mobil secara umum, ya. Baik, hal lainnya bisa saudara baca dalam slide ini. Demikian juga faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat tidak sulit memahaminya. Terakhir mengenai bagian topik terakhir, permintaan konsumen, ya. Dalam teori, permintaan konsumen ini adalah mengenai antara lain mengenai kurva permintaan yang menyatakan harga suatu barang naik ceteris paribus, maka kuantitas barang diminta turun. Mengapa? Atau harga suatu barang turun ceteris paribus, maka kuantitas barang diminta naik. Mengapa? Ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Tapi dalam pembelajaran ini, dalam tanya soal dan jawaban ini, kita hanya pakai 2, yaitu memakai pendekatan konsep efek substitusi dan efek pendapatan, dan kedua mengenai memakai pendekatan marginal, utilitas marginal yang menurun. Tapi kita tidak menanyakan sampai pembuktian slope kurva itu sebagai slope yang negatif atau kurva yang menurun. Tapi konsep-konsep penting yang masih terkait dengan teori permintaan konsumen itu sendiri. Soal 14 misalnya,
jelaskan mengapa hukum permintaan berlaku memakai konsep efek substitusi dan efek pendapatan. Pakai kenaikan harga sebagai permulaan penjelasan. Jika harga suatu barang naik, maka kita katakan tadi menurut hukum permintaan ceteris paribus, maka kuantitas barang diminta ya akan turun. Mengapa? Karena bekerjanya dua efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Nanti Anda baca, Anda selanjutnya. Efek substitusi adalah reaksi konsumen kepada perubahan harga relatif dengan daya beli, purchasing power dianggap konstan. Efek substitusi menyebabkan konsumen meningkatkan pembelian barang yang harga relatifnya turun. Tadi sudah kita bahas perbedaan antara harga absolut dan harga relatif. Sedangkan efek pendapatan adalah reaksi konsumen kepada perubahan daya beli atau pendapatan real yang disebabkan oleh perubahan harga dengan harga relatif konstan. Penurunan harga juga menyebabkan penurunan harga yang menyebabkan daya beli konsumen naik, tentu menyebabkan konsumen membeli lebih banyak barang. Jadi baik efek substitusi maupun efek pendapatan bekerja secara simultan untuk di mana konsumen membeli lebih banyak barang jika harganya turun atau sebaliknya. Tapi efek substitusi dan efek pendapatan yang kita bilang tadi berlaku pada kebanyakan barang-barang normal. Jadi baik efek substitusi maupun efek pendapatan saling melengkapi dan menguatkan satu dengan lainnya. Kedua-duanya mempunyai efek yang positif, mempunyai efek yang positif. Tak demikian dengan barang inferior. Ya, bagi barang inferior, efek substitusi tetap positif, ya, tetapi efek pendapatan negatif. Tapi dalam hal ini efek substitusi selalu atau tetap mendominasi efek pendapatan, sehingga hasilnya adalah kurva permintaan itu berslop negatif, atau kurva permintaan itu adalah kurva yang menurun. Ya. Tapi ada kasus lain, jika efek pendapatan negatif itu cukup kuat untuk mendominasi efek substitusi yang negatif, maka barang yang demikian disebut barang given. Soal 15. Andaikan harga-harga produk naik 10%, jelaskan apakah efek pendapatan kecil atau besar dan mengapa. Jawabannya adalah jika bagi garam ada salah tulis ini, bagi produk komoditas garam berlaku efek pendapatan yang lebih besar daripada efek substitusi. Mengapa? Karena secara kita suka mencari barang substitusi yang dekat dengan garam. Ya, kalau tidak ada garam mungkin kita memakai yang lain, tapi tidak bisa menggantikan dengan baik garam ya, sebagai penyedap makanan. Jadi sekali lagi, bagi garam efek pendapatan lebih besar daripada efek substitusi. Tak demikian dengan komoditas atau produk handphone. Jika harga handphone, katakan merek Samsung, naik, konsumen mudah saja mencari penggantinya di pasar. Relatif banyak handphone dengan merek lainnya. Jadi ini di sini efek substitusi mendominasi efek pendapatan bagi komoditas handphone. Demikian yang lainnya bisa saudara jawab sendiri. Sewa apartemen, buah-buahan kaleng, hingga ke mobil mewah.
Soal 16, apa yang dimasukkan dengan utilitas atau utility dalam bahasa Inggris? Dapatkah ia diukur? Apa yang dimasukkan dengan marginal utility? Apa prinsip diminishing marginal utility itu? Dan seterusnya. Jawabannya bisa saudara baca dalam slide ini. Kita lebih menekankan bahwa diminishing marginal utility adalah konsep yang menyatakan bahwa jika individu mengonsumsi makin banyak satuan barang, total utilitas yang diperoleh memang meningkat. Tetapi tambahan kepuasan atau utilitas marginal justru menurun. Ya. Memakai angka ini lebih gamblang, coba saudara lihat, konsumen mengonsumsi barang mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 8. Total utility atau kepuasan yang diberikan oleh konsumsi ini adalah 0, 4, 14, dan seterusnya hingga 24. Tentu kita lihat peningkatan konsumsi barang X ini meningkatkan total utilitas dari 0 menjadi 4, menjadi 4, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat, ya, kenaikan satu satuan konsumsi X memang meningkatkan total utilitas, tapi tambahan kepuasan atau marginal utilitas konsumsi ini memang awalnya naik dari 4 menjadi 10, tapi mulai konsumsi 3, marginal utility sudah mulai menurun dari 10 menjadi 12 naik, sudah mulai menurun di konsumsi 4 menjadi 12, menjadi 6, menjadi 4, begitu seterusnya. Jadi dapat kita katakan pada titik konsumsi 3, law of diminishing marginal utility mulai berlaku. Hingga marginal utilitas pada konsumsi 7, ya, sudah 0. Dalam hal ini total utility sudah maksimum. Selanjutnya tambahan konsumsi barang, total utility bukannya tetap, bahkan tapi menurun menjadi 24 dengan marginal utility yang negatif. Ingat, dalam ilmu ekonomi, marginal utility yang diperhatikan oleh para ekonom adalah marginal utility yang menurun, bukan marginal utility yang menaik. Secara grafik tunjukkan oleh ini. Ketika total utility mencapai maksimumnya dalam ilustrasi ini 26, maka konsumen itu sudah mencapai titik jenuh. Tadi dikatakan mulai konsumsi X sama dengan 3 dan seterusnya, marginal utility sudah mulai menurun. Pada titik inilah law of diminishing marginal utility menurun, yaitu pada titik ini. Dalam matematika ini disebut dengan titik belok, titik inflection point. Mulai titik ini dan seterusnya sampai titik ini berlaku law of diminishing marginal utility. Tentu ini adalah increasing marginal utility. Ekonom hanya memperhatikan diminishing marginal utility. Jadi secara grafik, pola tadi membentuk marginal utility, awalnya menaik, lalu maksimum, lalu minimum. Dalam matematika, kurva parabola terbuka ke bawah. Tanpa penjelasan lebih detail, syarat keseimbangan bagi konsumen adalah marginal utility. Katakan ada dua barang, X per PX sama dengan MUY per P menyangkut banyak barang. Syarat itu adalah ini. Makna verbalnya adalah, ya, konsumen itu mencapai keseimbangannya jika tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen untuk setiap rupiah yang dipakainya membeli barang X adalah sama dengan tambahan kepuasan yang diperolehnya dari barang Y untuk setiap 1 rupiah pembelian barang Y. Demikian ditafsirkan rumus
untuk kasus N barang ini. Terakhir adalah soal 17 ya, sebagai aplikasi konsep total utilitas dan utilitas marginal, yaitu tentang konflik paradoks berlian air. Kita tahu berlian mahal ya, padahal nggak banyak kegunaannya dalam kehidupan kita, sedangkan air yang banyak kegunaannya dalam kehidupan kita justru murah. Mengapa? Ya, mengapa? Kita udah jawab dalam slide ini. Karena air adalah berguna bagi kehidupan, maka total utilitas yang diterima dari air lebih besar dari total utilitas yang diperoleh dari berlian. Namun harga yang kita ingin bayar bagi setiap satuan komoditas bergantung bukan pada TU, total utilitas, tetapi pada utilitas marginal utility. Kita mengkonsumsi begitu banyak air sehingga utilitas marginal dari satuan air yang dikonsumsi adalah sangat rendah. Karena itu kita hanya mau membayar harga yang sangat rendah bagi satuan air yang dikonsumsi. Karena semua satuan air yang dikonsumsi adalah sama, kita membayar harga rendah yang sama bagi semua satuan-satuan lain air yang dikonsumsi. Pada lain pihak, kita membeli sedikit berlian, sehingga utilitas marginal berlian terakhir yang dibeli adalah sangat tinggi. Karena itu kita mau membayar harga yang tinggi bagi satuan terakhir berlian dan bagi semua satuan-satuan lain berlian yang dibeli. Kita tambahkan di sini bahwa para ekonom klasik tidak membedakan waktu itu ya, konsep total utilitas dan konsep marginal utilitas. Makanya mereka tak mampu memecahkan paradoks ini, terkenal dengan paradoks air berlian ini. Demikian pembahasan kita mengenai review questions tentang modul-modul ekonomi mikro yang sudah kita terbitkan sebelumnya, yaitu modul introduksi, modul permintaan penawaran dan keseimbangan pasar, modul elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, dan modul terakhir modul perilaku konsumen atau modul permintaan konsumen. Demikian saudara-saudara pembahasan kita mengenai soal-soal serta jawabannya. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai bertemu dalam pembelajaran yang lain.